Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan untuk fisika dasar 2 ya, PV 4102. Nah, kita udah masuk ke modul 8, dua modul terakhir yang dimana modul ke-8 ini terkait dengan arus bolak-balik ya. Oke, jadi di tes formatif pertama ini membahas terkait dengan apa namanya? Terkait dengan sirkuit ya. Sebenarnya mungkin jatuhnya tuh kayak masih nggak digabungin karena yang namanya arus bolak-balik itu nanti akan ada R, ada L sama C. Nah, jadi untuk di nomor 1, nah sebuah rangkaian RC. Nah, jadi kalau RC di sini cukup berbeda ya, karena mungkin kalau di waktu di sekolah menengah belajar listrik arus bolak-balik itu kan cuman emang langsung XL-nya segini. Nah, jadi langsung Z-nya tanpa apa namanya, kira-kira kalau di RC itu seperti apa sih detailnya. Nah, itu nggak dibahas ya. Oke, jadi kalau kita bahas R sama C, ternyata ada yang namanya charging ya, charging current atau mengecas. Berarti ini terjadi ketika pengosongan arus gitu ya. Terus kalau untuk charge in kapasitor tuh berarti mengecas atau mengisi kapasitornya. Nah, jadi kalau ini terjadi pengosongan arus, kalau ini terjadi yang namanya pengisian muatan. Oke. Nah, dari sini ini udah ada persamaannya nih. Q sama dengan C kali V. Nah, ini B ini cuman sekedar apa namanya, simbol aja. Kalau kalian mau bikin C kali V juga nggak ada masalah. Dikali dengan 1 kurang E pangkat min T per RC. Nah, di mana nih kan ada grafiknya nih, ya kan? Nah, ya udah, ini RC ini itu setara dengan yang namanya tau. Jadi mungkin saya tulisnya tau C aja kali ya. Tau C. Oke. Sebuah rangkaian seri dengan seri RC dengan R-nya segini, C-nya segini. Oke, berarti dari situ kita punya dapat informasi bahwasanya untuk R-nya adalah 1,5 kali dengan 10 pangkat 3 ohm. Untuk C-nya adalah 25 kali dengan 10 pangkat min 6 farad. Dan V-nya, VB-nya, nah VB-nya di sini adalah 18 volt. Atau kita bikin V-nya juga nggak ada masalah, 18 volt. Ditanya arus mula-mula dan muatan akhir kapasitor. Oke, arus mula-mula kalau kalian lihat di gambar di sini, arus mula-mula beda ya. Kalau Q awalnya dia 0 dan nanti pas di akhir dia akan setara dengan C kali V. Nah, ini sampai waktu tak hingga lah ibarat kata tuh. Jadi maksimumnya itu C kali V. Nah, sedangkan kalau untuk I itu kebalik. Kalau I di awal itu dia punya nilai yang dimana nanti dia akan lama-lama hilang nilainya ya, seiring dengan berjalannya waktu. Ya udah, berarti arus awal mula-mula dari sini kan kita udah tahu bahwasanya itu sama dengan V per R kan. Ya udah, berarti dari nomor 1 ini bisa langsung kita jawab terkait dengan I0 berarti adalah V0 per R. Nah, dimana V0-nya awalnya ya gimana? Ya ini V awalnya tuh 18. Nah, dibagikan dengan yang namanya R-nya itu adalah 1,5 kali dengan 10 pangkat 3. Oke, berarti I0-nya ini jawabannya adalah 18 dibagi dengan 1,5 itu jawabannya adalah 12. Oke, berarti 12 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. 12 kali dengan 10 pangkat min 3 ampere. Atau berarti bisa kita katakan jadinya adalah 12 miliampere. Oke, nah jadi ini 12 miliampere. Nah, ternyata kan jawabannya nggak ada nih, ya kan? Nah, ya udah. Ternyata kalau saya lihat di pilihan di pembahasannya ini bukan 1,5 melainkan 15. Nah, kalau di sini 15, di sini 1,2. Nah, jadi pas nih, ini 1,2, ini 1,2.
Jadi jawabannya 1,2 miliampere. Jadi udah tahu nih jawabannya adalah B. Cuman kita pastikan terlebih dahulu untuk key-nya, key final, berarti kan di akhir itu maka apa? Key maksimum. Nah, key maksimumnya ini setara dengan apa? Ya, setara dengan yang namanya key dikalikan dengan VB. Key sama dengan C dikalikan dengan VB-nya. Ya udah, key sama dengan C-nya itu adalah 25 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan VB-nya adalah 18. Berarti 25 dikalikan dengan 18 itu berarti harusnya 450. Ya, 450 kali dengan 10 pangkat min 6 kolom. Atau setara dengan yang namanya 450 mu kolom. Dan sesuai ya. Jadi jawabannya adalah B dengan revisi soal bahwasanya ini bukan 1,5 melainkan 15 ya. Oke, itu untuk nomor 1. Dan lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, untuk soal nomor 1, hitunglah arus dan muatan setelah 2 kali waktu karakteristik. Oke, jadi di sini kita punya informasi bahwasanya dari soal nomor 1 yang diinformasikan seperti ini, ada tambahan informasi yang dimana T-nya adalah 2 kali waktu karakteristik atau 2 kali daripada tau C-nya. Nah, ya udah, gimana nih cara ngitung arus dan muatan? Ya udah, dari persamaan ini. Oke, jadi untuk nomor 2, I sama dengan VB per R dikalikan dengan E pangkat min T per C. Min T per tau C gitu lah kalau kita bilang ya. Yaudah, berarti I sama dengan VB-nya adalah 18 dibagi dengan R-nya adalah 15 kali dengan 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3 dikalikan dengan E pangkat min 2 tau C, min 2 tau C dibagikan dengan tau C. Nah, berarti sama-sama habis dong. Nah, jadinya tinggal, atau kita tulis ini jadinya min 2 deh. Ya udah, tinggal kita hitung aja. Berarti ini jadinya sama dengan 1,2 kali dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan E pangkat min 2. Nah, E pangkat min 2 itu nilainya adalah sebesar 0,14. Nah, 0,14. Berarti 1,2 dikali dengan 0,14 jawabannya adalah 0,168. Nah, 0,168 kali dengan 10 pangkat min 3 ampere atau setara dengan yang namanya 0,168 miliampere. Oke. Atau coba deh, saya mau langsung kerjainnya. 18 bagi 15 kali dengan 10 pangkat 3 terus kemudian dikalikan dengan yang namanya E pangkat min 2. Jawabannya nah nih, kalau misalnya oke, daripada capek-capek, nah saya langsung pakai kalkulator aja nih ya. Jadi saya langsung pakai kalkulator bahwasanya hasil daripada perhitungan ini itu adalah besarnya 1,62 kali dengan 10 pangkat min 4 ya, ampere. Atau kalau misalnya karena di sini mintanya miliampere, berarti kan ini harus bertambah 1 nih, ya kan, bertambah 1. Atau kalau ini ditulis jadinya 0,162 kali dengan 10 pangkat min 3 ampere. Atau kalau kita tulis jadinya 0,162 miliampere. Oke, jadi jawabannya adalah C nih. Nah, jadi itu yang baru yang I-nya. Nah, kalau Q-nya bagaimana? Ya udah, Q sama dengan C dikalikan dengan VB dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per tau C. Ya udah, berarti Q sama dengan 25 kali dengan 10 pangkat min 6 kali 18 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min 2. Min 2 tau C per tau C. Ya udah, berarti ini langsung aja ya. Berarti ini kan hasilnya adalah min 2 nih. Ya udah, langsung dihitung. Nah, itu kan hasilnya adalah 450 kan. 450 kali dengan 10 pangkat min 6 dikalikan dengan yang namanya 1 dikurangkan dengan E pangkat min 2. Maka jawabannya adalah 3,89 kali 10 pangkat min 4
kolom. Nah, atau setara dengan yang namanya 389 kali dengan 10 pangkat min 6 kolom. Berarti bisa kita katakan hasilnya adalah 389 mu kolom. Nah, jadi I-nya 0,162 mA dan Q-nya adalah 389 mu kolom. Nah, kalau misalnya karena berhubung nih angkanya beda tipis seperti ini, ya mau nggak mau kita harus menulis ngetik ulang di kalkulator dengan versi seutuhnya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang kayak tadi nih, misalnya nih pangkat min 2 itu dibulatkan. Karena kalau namanya tipis-tipis begini, kalau kita lakukan faktor pembulatan, of course itu akan sangat berpengaruh, ya. Kecuali kalau jawabannya beda jauh nih, misalnya di sini 0,1, di sini 0,3, terus kemudian 0,4, terus kemudian 0,7. Nah, itu masih bisa kita hitung satu-satu. Nah, jadi ini langsung aja dihitung dengan menggunakan kalkulator aja langsung ya, sekaligus nih. 18/15 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan pangkat min 2, nanti hasilnya tuh segini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 1 sama nomor 2-nya. Oke, jadi mungkin terkait dengan yang ini mungkin kita biarkan saja terlebih dahulu ya. Informasi yang ada di soal ini nih, maksudnya ini. Oke, nah kita punya soal seperti ini. Nah, oke, so untuk soal nomor 3 sebenarnya ini masih ada hubungan dengan nomor sebelumnya. Oke, cuman untuk nomor 3 sendiri itu ditanyakan kira-kira butuh berapa lama sih supaya biar si arusnya ini menjadi setengah dari semula. Oke, jadinya berarti I-nya ini sama dengan setengahnya I0. Oke, kita tahu bahwasannya I-nya ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari persamaan ini kan berarti V per R itu kan ini setara dengan I dong, ya kan? Ini bisa kita katakan berarti V ini I max ya, berarti I max atau I0. Sedangkan ini juga bisa kita bilang ini adalah Q0. Jadi I-nya adalah I0, I0 sama I0 dikalikan dengan pangkat min T per tau C sama dengan setengah daripada I0. Oke, berarti sama-sama kita bagi I0, berarti I0-nya habis. Berarti pangkat min T per. Nah, ini untuk tau C kita dapat cari dari mana? Nah, tau C itu kan sama dengan R dikalikan dengan C. Dimana untuk R-nya itu nilainya kan sebesar 15 dikalikan dengan 10 pangkat 3 dikalikan dengan yang namanya 25 kali 10 pangkat min 6. Sehingga nilai tau C-nya ini adalah 15 kali dengan 25 itu adalah 375 ya, benar. 375 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Ini tahu ya. Ini satuannya apa nih? Ini satuannya adalah sekon. Jadi tau C-nya ini sebesar adalah 0,375 sekon. Oke, berarti ini per 0,375 sama dengan setengah. Oke, ini pakai apa nih? Ya, ini pakai logaritma ya. Kita tahu bahwasanya kan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadinya 2 log 8 ini kan sama dengan 3 nih. Berarti ini bisa kita tulis sebagai log setengah sama dengan min T per 0,375. Ya udah, berarti ini sama aja kayak ln, karena log itu kan ln ya, logaritma natural. Ln setengah sama dengan berarti min T sama dengan atau kita tulis dulu aja min T per 0,375. Berarti T-nya sama dengan min 0,375 dikalikan dengan ln setengah. Ya udah, langsunglah kita hitung 0,375 dikalikan dengan ln setengah. Itu jawabannya ini adalah 0,26 sekon. Jadi jawabannya ya nggak ada. Kok bisa nggak ada? Ya karena pas saya cek di pilihan gandanya ternyata di soal nomor 1 sama nomor 2 kan di pilihan ganda di pilihan gandanya kan supaya ada kan kita pakai 15.
Nah, terus di nomor 3 ini balik lagi ke pakai 1,5. Jadi 1,5 kilovolt. Kilo ohm ya, sorry, kilo ohm. Jadinya dia pakai 1,5 di sini. Jadi jawabannya itu 0,0375 dan kalau ini dihitung adalah 0,026. Jadi kalau misalnya kita pakai 1,5 di nomor 3 ada jawabannya, satunya duanya nggak ada. Kalau kita pakai 15, satu duanya ada, tiganya nggak ada. Nah, jadi ini kita tulis aja sendiri deh. Jawabannya adalah 0,26 sekon. Jadi nomor 3 ini jawabannya nggak ada ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4 kita punya informasi bahwasanya ada kapasitor dalam rangkaian RC seperti ini gambar rangkaiannya. Pada awal terisi, oke berarti Q0. Oke, Q0 berarti pada awal terisi sebesar ini. Harusnya kalau misalnya di awal ini harusnya dia 0. Oke. Pada awalnya dia terisi. Oke, kita tulis saja Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian jika saklar ditutup pada saat T sama dengan 0, maka besarnya arus mula-mula dan waktu yang diperlukan agar setengah muatan masih ada dalam kapasitor. Oke, berarti ini yang diminta adalah ketika T-nya 0 dan ini berarti terjadi pengisian muatan ya. Pengisian muatan. Jadi di awal tuh udah ada duluan ya. Jadi di awal tuh udah ada duluan. Nah, pada saat T0 kita tahu bahwasanya pada saat T0 itu kan I sama dengan V ya kan, berarti I0 sama dengan V0 per R. Nah, cuman masalahnya adalah V0-nya kita nggak tahu. Ya, ini bisa kita cari dengan cara apa? Nah, dari apa namanya? Ini kita nggak bisa bilang 0 karena di sini ada muatannya. Awalnya tuh ada muatan, bukan nggak ada muatan sama sekali. Ini kalau misalnya kita anggap ideal. Jadi bisa jadi ketika T sama 0 nih awalnya tuh udah geraknya mulai dari sini. Nah, jadi nanti gambar grafiknya bukan dari 0 lagi, seperti itu. Ini kan ibarat kata tuh kalau misalnya kita bikin dari 0 dan mulai dari awal banget lah, seperti itu. Nah, jadi V-nya bagaimana? Ya udah, rumusnya pakai Q nih. Q sama dengan berarti Q0 sama dengan V0 kali C, atau C kali V0. Berarti untuk mencari V0 itu sama dengan Q0 per C. Ya udah, berarti Q0-nya itu sama dengan berapa nih kira-kira Q0-nya? Q0-nya udah ada tuh, 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, 5 kali dengan 10 pangkat min 4. Oh iya, baru sadar. Ini soalnya C-nya berapa ya? C-nya nggak ada. Jadi ternyata pas saya lihat, oke, ini saya tambahin untuk nilai C-nya. Nilai C yang dipakai itu adalah sebesar, nah C-nya sebesar 500 mu farad dan R-nya 150 ohm. Oke. Jadi untuk ini 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 500 kali dengan 10 pangkat min 6 ya. Oke, berarti jadinya jawabannya adalah 1/100 dikalikan dengan ini. Jadi jawabannya dia 1 volt. Wait. No, ini bukan 500, ini melainkan 400. Sorry. Ini 400 nih. Ya, ini 400. Nah, jadi di sini dimasukinnya adalah 400 kali dengan 10 pangkat min 6 atau 4 kali 10 pangkat min 4 deh, kan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk V0-nya itu besarnya adalah 1 volt ya. Berarti 1/150. Nah, I0-nya ini berapa nih? Nah, jadi 1 dibagikan dengan 150, jawabannya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 3 ampere, atau bisa kita katakan I0-nya itu adalah 6,67 mili ampere. Nah, ini kenapa nggak ada? Karena gini, rumus yang benar itu V0 itu adalah Q0 per C. Di pembahasannya yang dipakai itu adalah V0 sama dengan C dikalikan dengan Q0. Kalau yang dikali itu untuk mencari Q. Nah, jadi itu rumusnya salah, makanya jawabannya beda. Karena kalau emang ini dikali, bener jawabannya segini. 5 kali 40 itu kan sekitar 200-an ya. Terus 200 ini kan berarti 2 kali 10 pangkat min 7, dan kalau nanti dihitung jawabannya itu nanti 30
mu ampere. Nah, jadi dari rumusnya aja udah keliru ya. Jadi ya otomatis ini nomor 4 ini juga nggak ada jawabannya. Oke, kemudian untuk yang T-nya. Nah, katanya waktu yang diperlukan setengah muatan agar setengah muatan masih ada di ini. Ya udah, berarti oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, oke. Jadi untuk yang B yang kedua, Q-nya itu sama dengan setengah Q0. Berarti Q-nya itu kan adalah Q0 dikalikan dengan yang namanya 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per tau C. Nah, per tau C. Terus kemudian sama dengan setengah Q0. Oke, so kita habisin nih Q0 nya sama-sama bagi Q0. Sehingga jadinya adalah 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per berapa nih? Per R kali C ya berarti ya. R kali C nya baru nih. R nya itu adalah sebesar 100. Mungkin kita pisah dulu aja ya. Untuk tau C nya itu sama dengan R kali C. Berarti tau C nya sama dengan 150 dikalikan dengan 400 kali dengan 10 pangkat min 6. Berarti tau C nya ini sama dengan 150 kali dengan 400 itu udah 60.000. Berarti 6 kali 10 pangkat 4. 6 kali 10 pangkat min 2 alias 0,06 sekon. Berarti di sini kita masukinya adalah 0,06. Terus sama dengan setengah. Ya udah, berarti min E pangkat min T per 0,06 sama dengan setengah kurang 1. Berarti min E-nya sama dengan min T per 0,06 sama dengan min setengah. Berarti E pangkat min T per 0,06 itu sama dengan setengah. Berarti E log setengah itu sama dengan min T per 0,06. Berarti nilai T-nya itu sama dengan min 0,06. E log itu adalah ln, logaritma natural daripada setengah. Sehingga kita hitung saja. 0,06 dikalikan dengan ln setengah itu jawabannya adalah 0,042. Jadi ini jawabannya adalah 0,042 sekon. Jadi supaya nih setengah muatannya masih ada, masih tersisa, berarti butuh waktu sebesar 0,042 sekon ya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 3 dan 4 ya, yang dimana nomor 3 sama nomor 4 ini jawabannya nggak ada ya. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 4 dan 6. Nah, ini soal nomor 5 ya. Ini bukan nomor 4 lagi, nomor 5. Oke, jadi untuk nomor 5 kita punya informasi bahwasanya R-nya ini adalah 1 mega ohm, C-nya adalah 5 microfarad dan V0-nya adalah 30 volt. Dan kemudian kapasitor awalnya kosong. Oke, berarti di sini dikasih tahu bahwasanya terkait dengan nilai Q0-nya itu bernilai 0. Oke. Q0-nya bernilai 0. Berarti sama persis dari awal banget nih. Besarnya muatan dalam kapasitor setelah 10 detik saklar ditutup. Berarti yang ditanya adalah Q. Berarti Q-nya berapa nih? Ya udah, berarti Q sama dengan Q0 dikali dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per tau C. Nah, tau C-nya belum ada. Kita cari. Tau C-nya sama dengan R kali C. Berarti tau C-nya sama dengan 10 pangkat 6. Karena mega itu 10 pangkat 6. Kali 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti tau C-nya itu sama dengan 5 sekon. Oke, ya sudah, berarti langsung aja kita lanjutkan. Q sama dengan, nah, tapi kalau kasusnya misalnya ini Q0, kalau misalnya Q0-nya 0, enggak. Jadi di sini Q yang di bagian T sama dengan 0-nya 0. Tapi belum tentu untuk Q nilai Q-nya ini Q awal deh ya. Saya tulis saja Q A. Nah, untuk Q0-nya ini kita bisa menggunakan pendekatan yang lain, yaitu adalah apa?
Ya, Q kan sama dengan C kali V kan. Berarti Q0 itu sama dengan C dikalikan dengan V0. Oke. Nah, berarti Q0-nya itu sama dengan 5 kali dengan 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 30. Berarti Q0-nya ini sama dengan 150 kali dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, barulah pasti ada nilainya. Karena kalau ketika dia 0, ya ini kan R per C-nya yang 0 ya kan. Ketika R per C-nya 0 ya of course dia pasti bakal benar-benar 0. Oke, jadi 150 kali dengan 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 1 kurang E pangkat min 10 per 5. Berarti jadinya Q sama dengan 150 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 1 kurang E pangkat min 2. So, langsung saja kita hitung menggunakan kalkulator. 150 kali dengan 10 pangkat min 6 kemudian dikalikan dengan 1 dikurang dengan E pangkat min 2. Jawabannya adalah 1,29. 1,29 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 kolom. Atau ya, jawaban yang mendekati adalah nomor 5 adalah yang B, yaitu adalah 1,3 kali 10 pangkat min 4 kolom. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 6. Perhatikan rangkaian RC nomor 5, sebuah rangkaian RC dengan kapasitas mu. Oke, C-nya diganti nih. Pada awalnya tidak termuati dan resistornya. Oke, ini aja satuan R-nya aja salah. Sejak kapan R itu satuannya kilo pi? Kilo ohm. Nah, jika kapasitor dimuati sebesar 8 volt dan 10 volt sumber baterai, maka waktu yang diperlukan rangkaian tersebut apa? Ini waktu untuk apa nih? Nah, mungkin oke, coba ya. Dari rumus persamaan yang kayak Q sama dengan C dikalikan dengan V0, mungkin kita tulisnya V0 aja, dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per tau C. Kemudian kita tahu bahwasanya ini saya mau nulis sama-sama bagi C deh. Sehingga kan kalau Q bagi C itu sama dengan V dong. Nah, jadinya V sama dengan V0 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per tau C. Nah, di sini ntar dulu 8 sama 10. Oke. Berarti yang awal itu bagaimana kira-kira? Yang 10 apa yang 8? Nah, karena di sini juga nggak dikasih tahu. Dia mati sebesar 8 dan 10. Oke, kita anggap dulu, kita tulis dulu ini 8, ini 10 misalnya. Nah, dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat. Nah, di sini ada yang belum ketemu nih. Ya kan? Apa itu? Ya, tau C-nya. Oke. Tau C-nya itu bisa kita cari dengan R kali C. Berarti tau C-nya itu sama dengan R kali R-nya adalah 10 kali dengan 10 pangkat 3 dikalikan dengan yang namanya 10 kali 10 pangkat min 6. Berarti tau C-nya adalah 100 kali 10 pangkat min 3. Berarti jawabannya adalah 0,1 sekon. Oke, berarti ini min T per 0,1. Berarti 8 per 10 alias 0,8. Karena ini saya mau bikinnya sama-sama bagi 10 deh. Jadinya 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per 0,1. Dan berarti 0,8 kurang 1 sama dengan min E pangkat min T per 0,1. Berarti min 0,2 sama dengan E pangkat min T. Ini sorry ada minnya ya. 0,1. Berarti E pangkat min T per 0,1 sama dengan 0,2. Berarti untuk T dulu. E log 0,2 sama dengan min T per 0,1. Berarti T-nya sama dengan min 0,1 dikalikan dengan ln 0,2. So, langsung dihitung saja. 0,1 dikalikan dengan ln 0,2. Jawabannya adalah 0,1609 ya. 0,1609
1609 sekon. Nah, berarti kok jawabannya beda. Nah, kalau misalnya kita tulis di sini 10/8, jadinya 1, dikurangin 1, jadinya dia negatif dong E pangkat. Nah, nggak mungkin ya. E pangkat tuh nggak mungkin negatif. Jadi udah bener nih, jadinya 8/10. Kira-kira ada salah di mana ya? 0,2 apa di sini nih, coba. Kan 10 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6, 100 kali 10 pangkat min 3, ini jadinya 10 pangkat min 1 kan, 0,1. Ya benar berarti ya. Nah jadi kemungkinan besar mungkin ini ada yang bukan 10 melainkan ada yang 100. Entah si si resistornya yang jadi 100 atau di sini yang jadi 100, sehingga di sini 1 sekon. Kalau di sini 1 sekon kan berarti T/1. Nah, jadinya berarti T/1 berarti langsung T sama dengan ln 0,2. Nah, ln 0,2 itu jawabannya adalah 1,609. Nah, jadi untuk nomor 6 ini kemungkinan besar, toh juga di bukunya di pembahasannya nggak dikasih tahu nilai R yang dimasukin berapa, C-nya dimasukin berapa, kita nggak tahu. Nah, jadi jawabannya sih emang kayaknya nggak ada, karena mungkin ada salah informasi yang ada di soal, seperti itu ya. Nah, setelah saya cek juga ternyata di pembahasannya kalau kita pakai rumus yang sama dengan angka yang sama, ternyata jawabannya tetap 0,1609 bukan 1,609. Ya, berarti kemungkinan besar ada informasi yang tidak sesuai yang ada di soal ini dan dia masukkan ke dalam pembahasannya. Jadi nomor 6 ini jawabannya nggak ada ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7. Nah, kenapa saya akan soal nomor 7 dulu? Karena ini masih terkait dengan R dan C. Karena di nomor 8, 9, 10 itu terkait dengan LC yang gambar grafiknya pun nanti akan berbeda dan persamaannya pun berbeda ya. Oke, menurut aturan yang diterima dalam elektronika, maka sebuah kapasitor akan dianggap termuati penuh jika telah terisi 99% dari muatan puncaknya. Berapakah nilai RC untuk mencapai? Berapa kali nilai RC? Oke, berarti ditanya T-nya atau butuh waktu berapa sih? Oke. Berarti Q sama dengan Q0 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per tau C, atau dikalikan RC begini juga nggak apa-apa. Nah, Q-nya itu 99% katanya. Berarti ini setara dengan 0,99 daripada Q0 sama dengan Q0 dikalikan dengan 1 kurang E pangkat min T per RC. Ya udah, habis nih Q0-nya nih, ya kan? Berarti 0,99 sama dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per RC. Berarti 0,99 kurang 1 sama dengan min E pangkat min T per RC. Jadinya berarti min 0,01 sama dengan min E pangkat min T per RC. Berarti E pangkat min T per RC itu sama dengan 0,01. Berarti T per RC, min T per RC ini sama dengan E log 0,01. Berarti T-nya sama dengan min daripada R kali C dikalikan dengan ln 0,01. Nah, berarti T-nya sama dengan berapa nih? Nah, tinggal kita cari aja. Ln 0,01 itu jawabannya adalah 4,605 ya. 4,605 kali dengan RC. Jadi, jawaban yang mendekati untuk soal nomor 7 adalah yang C, seperti itu ya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 7. Nah, oke. Untuk nomor 7, jadi ini juga saya hapus karena untuk nomor 8 dan 9 dan 10 di sini ini terkait dengan yang namanya terkait dengan rangkaian LC yang dimana mempunyai gambar grafik dan ininya yang berbeda ya. Nah, sebenarnya nggak jauh beda dengan sebelum-sebelumnya sebenarnya. Kayak misalnya nih, bedanya adalah kalau di sini itu adalah I. Kalau sebelumnya kan ini Q karena dia kapasitor.
Nah, terus di sini adalah I yang di sini VL yang sebelumnya adalah I. Nah, jadi beda sebenarnya gambar grafiknya nggak jauh beda, cuman beda satuan yang dibahas. Nah, ya udah dari RLC ya. Wait. Jika rangkaian telah ditutup waktu yang lama kemudian dibuka kembali, maka frekuensi osilasi rangkaian adalah berapa? Nah, kalau untuk nomor 8 ini sebenarnya belum pakai yang ini. Cuman intinya nomor 8 ini kalau kalian mau mengerjakan itu basicnya adalah seperti ini. XL sama dengan XC. Jadi terjadi frekuensi resonansi lah, ibarat kata nih osilasinya adalah resonansi yang dimana terjadi ketika XL sama dengan XC. Nah, ini jadinya omega dikalikan dengan L sama dengan omega dikalikan dengan C. Nah, jadinya berarti ini no. Bukan ini omega kali L, tapi kalau ini 1 per omega dikalikan dengan C. Sehingga ini berarti jadinya kalau kita mau nyari omega, jadi ini omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Jadi omeganya itu sama dengan akar kuadrat dari atau 1 per akar kuadrat daripada LC. Karena kalau di akar kuadrat kan 1 nggak ada pengaruhnya dong, ya kan? Nah, ya udah berarti untuk terkait dengan omeganya ini berapa? Ini harusnya nih kan omega itu kan 2 VF kan. Nah, 2 PF nih sama dengan 1 per akar LC. Jadinya berarti F-nya itu sama dengan 1 per 2 Pi dikalikan dengan akar LC. Sehingga untuk perhitungan daripada F-nya itu sama dengan 1 per 2 kali dengan 3,14 dikalikan dengan akar L-nya adalah 500 mH atau sebesar 500 kali 10 pangkat min 3H, dan untuk C-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, lalu kita masukkan kan L-nya adalah 500 kali dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 20 kali 10 pangkat min 6. Nah, lalu ya pasti menggunakan kalkulator, of course. Ya, berarti 1 per 2 kali dengan 3,14 kali dengan akar 500 kali 20 kali dengan 10 pangkat min 9. Oke, jawabannya adalah 50,34. Nah, ini nilai F-nya itu jawabannya adalah 50,33. Jadi frekuensi resonansinya adalah 50,33 Hz. Nah, jawabannya nggak ada. Nah, pas saya cek rumusnya bener kok, pakai rumus kayak gini. Kalau kalian mau cari pakai ini dulu, misalnya nih mau nyari omeganya dulu, terus pakai rumus omega sama dengan 2πf, berarti nanti kan F-nya kan sama dengan omega per 2pi. Nah, kalau kalian masukin ke sini dan nanti hitung bagi 2V, jawabannya tuh juga segini juga. Jadi kemungkinan besar ya ada salah masukin lagi tuh di pembahasannya. Ya, karena di pembahasan ini jawabannya D, 139. Sedangkan kita ketemunya adalah 50,33. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 masih dengan rangkaian nomor 8 dengan informasi yang ada. Pada saat T sama dengan 0, berarti pada waktu awal sekali dibuka, berapakah arus yang mengalir dari L ke C? Berarti ditanya adalah I-nya, ini berapa? Kan gitu ya. Nah, ini ketika bahas di awal berarti apa? Ya, ini kalau misalnya kita tulis pakai rumus yang misalnya I sama dengan I0 kan gitu boleh sebenarnya. Berarti dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min T per tau L. Nah, oke, tau per L, tau L. Nah, karena ketika T0 pasti ini nanti hasilnya 0. Jadi jawabannya 1. Berarti kan jadi habis kan. Nah, so that's why kenapa kalau misalnya ketika T-nya 0 di sini ini berlakunya apa? Yang ditanya tuh adalah I0-nya. Jadi ini adalah I0 nih, kalau ibarat kata nih ini adalah I0-nya, ini adalah V0-nya. Yang dimana ketika di awal tuh benar-benar ya nggak mungkin 100% 0 banget lah. Jadi I0 itu sama dengan V0 per R. Karena rumusnya kan VIR kan. Ya udah, I0 sama dengan V0-nya adalah 12 per R-nya adalah 60. Berarti I0-nya sama dengan 12 per 60 itu kan 1/5 alias 0,2 ampere.
Jadi nomor 9 jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya nggak jauh beda dengan konsep yang RC, cuman beda apa? Beda cuman ini doang. Beda dari rumus tau L-nya, karena di sini tau L-nya itu adalah L per R. Kalau tau C itu adalah R kali C, dan dimana kalau misal di RC ini kan di sini adalah Q, tapi di sini adalah I. Kalau di RC ini adalah I, tapi kalau di LC ini adalah V. Seperti itu ya. Oke, soal terakhir nomor 10. Untuk soal nomor 8 masih dengan yang sama, energi totalnya. Oke, energi total osilasi itu rumusnya adalah setengah kali dengan Li kuadrat ditambahkan dengan yang namanya setengah Q kuadrat per C. Nah, saat osilasi bisa kita katakan nilai daripada ini adalah 0. Jadi yang perlu kita hitung, E-nya itu sama dengan setengah dikalikan dengan L-nya itu adalah 500 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan I-nya adalah 0,2 pangkat 2. Nah, jadinya berarti berapa nih? Setengah dikali dengan ini kalau dihitung kan 0,5 ya. 500 mili-Henry, 500 ya 0,5 deh harusnya. Nah, tapi udah kita pakai kalkulator aja. 0,5 kali dengan 500 kali dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 0,2 kuadrat. Maka jawabannya adalah 0,01. 0,01 joule. Jadi jawabannya ya nggak ada lagi. Nah, dan ternyata ya di pembahasannya L-nya ini dimasukin bukan 500 kali 10 pangkat min 3. Karena kan kalau ini kita hitung, ini kan sebenarnya jadinya 0,5 Henry nih. Tapi di pembahasannya pakai 0,05. Wah, berarti kemungkinan besar di sini pakainya 0,05 nih. Makanya ada jawabannya. Nah, kalau misalnya saya cek ya, kalau misalnya oke, kita anggap dia pakai si L-nya ini saya ganti jadi 0,05 ya misalnya. Jadinya 50 mili-Henry dikali dengan 20 kali dengan 10 pangkat min 6. Jawabannya 159. Nah, berarti nggak jelas juga kan kira-kira nilai yang dipakai itu berapa, sehingga mendapatkan 139. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama nomor 10. Ternyata L yang dipakai bukan 500 kali 10 pangkat min 3, bukan 0,5, melainkan 0,05 atau setara dengan 50 kali dengan 10 pangkat min 3. Nah, seperti itu. Jadi ya nomor 8 yang ini nih banyak banget data yang salah. Jadi informasi yang diberikan sama yang ada di jawaban di pembahasannya itu berbeda. Nah, jadi makanya jawabannya banyak yang nggak ada ya. Oke. Dengan begitu, saya ridho untuk pembahasan tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.